Ini adalah 5 orang yang ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan organ tubuh. Mereka berencana akan menjual organ tubuh ginjal di India. Sebelum terungkap, kepada petugas para penumpang beralasan perjalanannya ke India untuk mengobati istrinya yang mengalami penyakit kulit. Namun setelah diselidiki, akhirnya terungkap istrinya bukan mau mengobati kulit, tetapi berencana. Puluhan aparatur sipil negara atau ASN di Lumajang, Jawa Timur terjerat pinjaman online atau pinjol. Akibatnya kinerja dalam pemerintahan tidak lagi produktif dan indisipliner. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik, membenarkan kabar sejumlah ASN terjerat pinjol. Kondisi tersebut diketahui setelah Badan Kepegawaian Daerah mendeteksi banyaknya perilaku indisipliner. Setelah dilakukan pendalaman, terkuak bahwa tindakan indisipliner itu diakibatkan oleh jeratan pinjaman online. Hingga saat ini tercatat lebih dari 19 ASN yang terjerat pinjol. Pemirsa, 300 lebih mahasiswa IPB Bogor, Jawa Barat terjerat pinjaman online atau pinjol. Meski mereka mengaku ditipu, namun pihak OJK memastikan bahwa mereka tetap berkewajiban untuk membayar. Dan berikut Rakyat Bicara pekan ini, jerat pinjaman online. Bayangin BUMN Farmasi melakukan pinjol, bahwa termasuk pinjol itu memang benar terjadi begitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana adanya holding farmasi menurut saya belum matang begitu. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan pegawai yang tak menyangka kedatangan polisi tak berkutik. Petugas langsung memeriksa dan mengamankan 56 pekerja yang bertugas sebagai operator. Polisi juga menyita sejumlah komputer dan ponsel sebagai barang bukti. Penggerebekan dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang telah menjadi korban. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini nekat melakukan pinjaman online. Betul sekali, ironisnya uang sebesar 3,3 juta rupiah yang dipinjamnya kini membekak hingga 206 juta rupiah. Tak kuat terlilit utang pinjaman online, Afifa Muflihati, seorang guru honorer asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, memilih menempuh. Sebanyak 27 orang yang diduga menjadi korban pinjaman online mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan dugaan pencurian data diri. Mereka melaporkan seseorang berinisial R yang merupakan sales ponsel di salah satu gerai di Cililitan, Jakarta Timur. Pria itu sebenarnya juga saling mengenal dengan para korban. Ada yang sebagai tetangga, teman sekolah, bahkan keluarga. Cuplikan tadi adalah bagaimana mudahnya dalam kita mendapatkan uang tunai untuk kebutuhan kita pribadi. Nah, di sisi lain dalam kemudahan kita mendapatkan uang tersebut, ada memang yang resiko yang harus kita ketahui sebelumnya tentang pinjaman online tersebut. Mulai dari bunga yang tinggi, kemudian keamanan data kita, lalu bagaimana sistem ketika kita mendapatkan kemudahan itu dan harus dibayarkan dengan cara yang susah. Ketika kita mendapatkan telat bayar, bukan hanya slik OJK kita yang menjadi merah, atau nanti kita akan mendapatkan kesusahan ketika akan mengajukan kredit lagi di seperti bank ataupun di media lainnya seperti itu, seperti leasing dan lain-lain. Jadi bagi kita sebagai ASN, alangkah baiknya kita menghindari apa itu pinjaman online, walaupun itu memberikan kita kemudahan dalam mendapatkan pinjaman seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan ASN dan yang lainnya, sebisa mungkin kita menjauhi apa itu pinjaman online. Di sisi lain, mudahnya kita mendapatkan pinjaman tersebut. Seperti itu.